Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Podcast Melayu Bayang Kata Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, yang tentunya spesial menggunakan bahasa Melayu. Kita ketahui bersama bahwa bahasa Melayu adalah ibu daripada bahasa Indonesia. Semua tentunya yang sedang menyaksikan, kita nampaknya agak terpisah sekitar 2 minggu lebih dalam Podcast Melayu karena satu hal dan hal lainnya. Hari ini hadir, kalau kemarin ada dari Yayasan Karsa, hari ini kita undang wanita cantik. Cantik Masya banget. Allah. Cantik banget kalau kata budak-budak Jakarta. Tapi kalau kata orang kita kat sini, lawa betul. Tapi sayang, lagi galau. Jangan gitu bang. Iya kan? Tak lah ya, galau Ya. itu hanya sementara waktu ya. Ya. Walaupun sedang Ya, gitu. ditinggal lagi sayang-sayang ya, Freddy? Enggak lah ya. No comment ya. Bang. Takut salah ini ya, salah persepsi ya. Salah persepsi ya? Atau Ya. salah materi? Itu no comment ya, No no comment. comment. Ya biasa Freddy, kalau udah masuk ruang podcast Melayu biasanya lari dari materi yang sebenarnya yang dijanjikan. Oke, saya kenalkan dulu. Hari ini kita bersama dengan Freddy Zulfianita. Zulfianita ini kalau saya sebut satu nama mungkin kawan-kawan semua tahu, yaitu Zulkamirullah. Iya, bapak dia sebab bukan bapak saya, jadi saya tak hafal. Zulkamirullah, yaitu dulunya owner of Albaik Supermarket ya. Sekarang pindah ke Freddy. Tidak lah, Bang. Belum ya? Belum. Pengelolaannya. Ya. Tapi akan. Insya Allah. Insya Allah ya. Yang jelas saat ini pengelolaan Albaik itu semuanya di bawah Freddy. Ya, sekedar membantu lah ya. Sekedar istilahnya. membantu orang tua. seutuhnya. Membantu orang tua. Oke, saya tadinya mau undang Bang Zul Karimullah, tetapi karena beliau memang banyak terbang kiri, terbang kanan, dan atas bawah, jadi saya undang anak dia dulu. Karena saat ini yang mengelola untuk sementara waktu, memanage segala macamnya Freddy ya. Ya. Saya biasanya panggil Nita, jadi agak lain kalau panggil Freddy nih. Iya, Freddy ini yang dipanggil biasa. Waduh. Ini Tunggu, kita minum kopi dari Unlogic Ya. dulu. promosi dulu. Oke. Ya, Frenita ini merupakan putri dari Bang Zul Karimullah. Zul Kamirullah. Ya, biar dia yang mengoreksi nama ayahnya sendiri. Iya, putrinya dari Bang Zul Kamirullah yang punya Albaik. Saya penasaran sebenarnya begitu panjang ya. Mulai dari Albaik itu bangkit, terus jatuh, sekarang bangkit dengan segala kekuatan. Nah, hari ini kita akan bongkar, tapi kita minum dulu Unlogic Coffee & Co. Weh. Promosinya kuat ya. Tetap. Tetap promosi ya. Unlogic ini bukan mantan saya, karena mantan saya yang Rafael saja. Kita mantan dekat-dekat loh, gak ada mantan jauh loh. Aduh, Iya. mantan terus. Iya, karena mantan yang dekat-dekat, Rafael, Prenja, mantan kita itu. Dan di tangan saya ini ada Unlogic. Ini belum apa-apa, udah promosi ya, tapi tak apa-apa. Jadi ini Unlogic Coffee & Co. Ini yang punya Frenny Zulfianita juga. Lokasinya ada di samping Albaik ya. Benar. Jadi mau belanja, bapak-bapak boleh ngopi dulu. Yang anak muda boleh nongkrong di situ ya. Iya. Ya, buka dari jam berapa? Dari jam 2, Sampai jam? 10. Oh, sampai jam 10. Oke. Tapi kebanyakan yang nongkrong kan anak-anak muda jam 11, 12 Oh gitu iya, ya. sampai ke jam inilah ya. Iya. Menyesuaikan berarti ya. Menyesuaikan lah, Oh, fleksibel lah ya. Oke, Frenny. Sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Pasti juga banyak orang yang berpikir, apa yang terjadi sebenarnya dengan LDR? Oh bukan. Bukan ya, bukan bukan. ya. Orang Bukan. topik ya itu ya. Bukan, itu beda topik. Beda Beda topik. topik. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Albaik? Agak panjang ya. Agak Jika panjang. dirunut dari Oke. awal. Dari awal, oke, kita cerita dulu nih. Albaik itu, karena saya juga dulu bergerak di bidang lebih kurang lah ya. Menurut dunia marketing itu berhubungan dengan Albaik. Albaik itu dulu namanya Metro. Sudah Metro ganti jadi Metro 757. Dan last sekali menjadi nama Albaik. Oke? Albaik begitu besar, tumbuh, terus tumbang. Kenapa nih? Sulit ya menjelaskannya kayaknya. Sulit ya menjelaskan. Lebih karena sulit mana sama menjelaskan LDR? mendingan yang ini. Oh iya, gitu. Daripada yang itu. Oke. Ini saya perkenalan dulu ya. Boleh? Udah dikenalin atau udah kenal ya pasti. Udah lah pasti.
Cuman Gede mungkin banget ya. kalau bolak-balik Albaik orang kira ini kasirnya Albaik. Karena saya juga pernah ngasir di Albaik Iya, sering banget pernah ya Bang ngasir. ya. Pernah ngasir di Albaik, dia pernah ngantong-ngantongan, packing bahasa kerennya. Pernah. Dikira orang pasti karyawan Albaik ini. Pernah dari bawah loh Iya. gitu kan. Oke. Frenny, apa sebenarnya yang terjadi? Agak deg-degan ya. Iya, ruangan ini emang gitu. Agak Sakral. deg-degan ya. Sakral dia, kayak ruang Oh. akad nikah. Yang terjadi di Albaik tahun 2020 ya. Iya, 2020 itu emang tahun trouble banget. trouble. Tahun masalah. Covid lah, segala bener. macam ya. Iya, Defisit lah. benar-benar. Ya, seperti yang kita tahu ya, Albaik itu dulunya metro. Metro yang memang semua orang mengiranya oh, metro itu bukan punya bukan punya muslim. Oke, Gitu kan. orang Jadi pikir non-muslim. non-muslim. Gitu. Ini tidak bermaksud sara ya, maksudnya Tidak kita ya. ceritakan dari historisnya. awal gitu ya, Iya, dari historisnya. awal. Historis. Metro selama berapa bulan gantilah Metro 757. 757, Heeh. iya. Karena melihat segmen pasar ya, segmen Oke. pasar dan kita juga melihat ITM ya, ideal target market kita ya di Oke. Tanjung Pinang ini kita harus punya satu nama yang memang dikenal dan dikenang gitu. Dikenal dan dikenang. Nah, Iya, I know that. ibaratkan sekarang Albaik alhamdulillahnya sudah dikenal Heeh. dan memang sudah semua orang tahu berkonsep syariah. Oke, Albaik itu kan dari Metro jadi Metro 757, terus jadi Albaik. Ya. Gimana historinya? Metro itu dari 2016 ya buka. Itu emang mengikuti nama Metro itu kan kota besar. Kota gitu. besar. Kota besar yang memang disitulah kebutuhan sehari-hari tersedia. Oke. Gitu. Dengan Metro Supermarket yang menyediakan semua barang, kelengkapan Segala barang, macam ada di segala situ. macam ada. Terus ada 757. 757. Saya rasa semua orang tahu lah kalau 757. 757 Pasti kepada beliau yang dulu gubernur kita, Iya. Pak Nurdin Bashir itu angka keramatnya 757. Benar. Terus kenapa terlalu jauh menjadi Albaik? Nah, Metro 757 sebenarnya tidak ada niat mengganti ya dari awal, tapi memang itu mungkin inspirasi dapat dari waktu umroh. Oke. Nah, sekeluarga umroh dan memang kok bagus ya nama KFC Saudi Arabia KFC? Albaik. Tahu kan Oke. Albaik di Uh-huh. Madinah dan di Mekah Albaik. Belum tahu karena kita Itu belum umroh. searching Kita kok. mau umroh langsung kena Covid ya. Iya, semoga tahun depan bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Jadi di Arab Saudi itu kan ada namanya Albaik. Oke. Nah, itu usaha fried chicken sebenarnya. Oh, fried chicken kayak di sini tuh kayak KFC gitu lah ya. KFC gitu Iya, ya. karena dia nggak sponsor kita, jadi nggak usah disebutin. iya. Jadi melihat itu, oh Albaik itu rame gitu. Oh iya, di sana? Iya, rame. Oke. Ngantri banget. Sampai ibaratkan kalau misal kita mau makan ayam itu, Oke. Hamin 3 jam. 3 jam sebelumnya harus order dulu. Oke. Serame itu. Dan memang kita kan lihat dari, oh rame ya, namanya juga bagus. Oke. Dan mungkin namanya Albaik. Ya, Albaik emang itu si Albaik tuh namanya bagus. bagus, misalnya Bagus. Albaik. Tapi kan kita berpikir, oh papa bilang, Oke. bagus ya namanya Albaik ini gitu. Oke. Papa rembuk ke mama tuh, bilang mama, bagus ya mah gitu. Nama Albaik Pasti kita mama buat, jawab iya pak gitu ya. nama Albaik dirubah, nama Metro dirubah jadi Albaik gitu. Pulang dari umroh, benar-benar dilakuin. Benar-benar Ganti nama. ganti nama. Ganti nama. Karena kan kita memang mau konsep syariah. Jadi Oke. ibaratkan coba kita ada satu brand yang memang kita ciptain gitu kan. Tapi memang sih sebenarnya Albaik itu kan kita tidak boleh niru 100% ya. Oke. Jadi diubah juga konsepnya, Segala macamnya karena kan nanti Warnanya diubah. kena hak paten dan segala Iya. macam kan. warnanya juga diubah. Kalau di KFC ya, Oke. itu tuh Arab Saudi itu Albaik itu merah. Oke. Nah, kalau di sini kan biru sama merah. Oke. Nah, Dan hebatnya Albaik ini tidak menjual alkohol loh. Itu nggak Ya. ada kan? Alkohol tidak ada, pokoknya yang non halal kayaknya ya. Iya, Yang non halal tidak ada di Albaik. tidak ada. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan besar, orang semua tahu Albaik itu mulai dari omsetnya
awal sampai sedang sampai tinggi dan akhirnya jatuh. Yang jadi pertanyaan besar masyarakat itu kenapa tiba-tiba jatuh gitu. Ya. Kalau dirunut kembali panjang banget Panjang ya? ceritanya gitu. Panjang Tapi papa mesennya gini, kita jangan sesekali melihat ke belakang. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngeliat ke belakang, kita harus ikhlas gitu. Ikhlas dalam arti apa yang terjadi memang di luar dugaan ya. Oke. Ya seperti yang dibilang, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada orang yang tidak mampu. Oke. Ya kan. Jadi ibaratkan kalau dijelaskan lebih detail. detail lagi, itu agak rumit ya, kompleks. Tapi itu dijadikan pelajaran. Oke. Karena memang itu kesalahan di internal, out of control. Pure di internal ya? Ya, out of control lah istilahnya. Out of control. Oke. Dan dari kami juga tidak mau menyalahkan orang lain. Oke. Walaupun memang mungkin di luar sana infonya ini ada kasus penggelapan segala macam gitu ya. Oke. Tapi memang kita kan harus introspeksi diri. Benar, tapi gini, ini kan kalau kita bicara secara rohani ya, terus bicara tentang hati nih. Tapi kita pengen bicara tentang bagaimana nanti podcast ini bisa membagikan satu ilmu. Kan setiap kegagalan pun ada hikmahnya kan. Pasti orang bertanya-tanya, internal penggelapan yang pasti tentang karyawan pasti kan. Iya. Tak mungkin kan putrinya Pak Zul Kamirullah yang gelapkan sendiri gitu. Saya masih di Jakarta ya waktu itu ya, dia masih sekolah dia, masih ngambil SH sekolah, ya. Masih ngambil SH. Ya kebetulan Freddy ini sekarang udah SH, tapi ngambil lagi lanjut S2-nya Magister Kenotariatan ya. Oke. Nah, kita dengar-dengar itu bisa sampai ke 13 M ya waktu itu. Iya. Kerugian. Total. Ya, itu kayaknya semua orang betul-betul kayak terkejut gitu ya. Kenapa nih tiba-tiba Al-Baik ngedrop total gitu kan. Yang tiba-tiba kayak orang lagi sehat, tiba-tiba jatuh gitu. Kan orang terkejut semua nih gitu. Tutup berapa lama kemarin? Tutup 6 bulan. Dari 6 bulan. September sampai Februari. Itu apa yang dilakukan selama 6 bulan? Ya kita mengembangkan barang ke supplier. Audit juga lagi ya? Audit juga. Proses di pengadilan juga. Oh dilanjutkan ke hukum? Lanjutkan. Tetap ya. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu memang harus bertanggung jawab ya atas apa yang dilakukan. Tapi kita adakan mediasi juga dan memang jangan sampai itu menjadi kendala ya untuk maju ke depan. Jadi 6 bulan itu memang satu ngurusin kasus, audit, segala macam, membongkar ulang. Membongkar ulang dan memang menata lagi lah. Tapi tidak ada planning nih buat buka Al-Baik sebenarnya. Oh awalnya tidak? Tidak ada planning. Oh tidak ingin belum buka lagi? Belum. Tapi kenapa sekarang jadi ada? Unlogic ya? Unlogic ya. Makanya Unlogic ya. Terus kita minum dulu kopi Unlogic. Iya. Ini yang saya pegang ada Red Velvet ya? Red Velvet. Oke. Yang itu rasa yang pernah ada? Salted caramel. Jangan out of topic ya. Orang kalau lagi galau gitu memang. Ya. Sekarang fokus ke jodoh atau fokus ke pendidikan? Oh, ke pendidikan. Iya. Doain April udah sidang, Mei udah wisuda. Amin ya Allah. Setelah berjuang keras ya? Iya, berjuang keras, kuliah mulu kan. Iya. Iya, lanjut lagi ya. Dia agak sensi. Kalau kita bicara tentang jodoh, dia agak sensi. Korban LDR sih. Jodoh itu kan di tangan Allah. Ya. LDR itu gak apa? Apa? Gak usah lah, nanti dia terluka deh. Jangan. Iya. Apa? Long distance relationship. Ya. Kenapa bahas itu ya jadinya Iya. Oke, jadi bangkit. Sekarang Al-Baik tadinya memang tidak ada niat untuk buka lagi? Belum ada. Oh belum ada, bukan tidak ada ya? Iya, dan akhirnya buka? Buka. Trauma barangkali? Lebih ke awalnya ikhlas. Oh ikhlas. Ya udahlah yang terjadi biarkan yang terjadi gitu ya. Ikhlas, fokus menyelesaikan masalah. Oke. Alhamdulillahnya Allah membuka jalan gitu. Membuka jalan untuk membuka Al-Baik lagi, disupport dengan teman-teman supplier gitu. Thanks to supplier udah mempercayakan Al-Baik lagi gitu. Dan memang Al-Baik ini kan dari awal tahun itu banyak omongan nih mau buka. Mau buka, Ya, tapi ternyata belum juga gitu. Belum juga, tapi itu doa dari masyarakat ya.
Akhirnya buka. Akhirnya buka. Akhirnya buka. Akhirnya buka. Tidak ada planning kok. Akhirnya buka. Alhamdulillah. Tapi masih menata lah. Oke. Sekarang pelan-pelan bangkit ya. Pelan-pelan insya Allah Bangkit. bangkit. Dan hebatnya Albaik ini dulu bisa mencapai omset itu hampir lebih kurang di antara 200 juta per hari ya. Hampir Alhamdulillah. kan. Hampir ke sana. Dan ketika jatuh berapa akhirnya? Kalau jatuh itu 30 30 dari 200-an itu sampai 30. Tapi ya itulah kondisi. kondisi barang juga kosong Iya, kan. waktu Jadi itu semua ya. orang juga udah tahu Sekarang barang udah mulai kosong. di atas 100 lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin semua kita nih bertanya-tanya selama ini apa yang terjadi sama Albaik. Yang jelas terjadi masalah internal yang saat ini sudah mulai selesai, pastinya akan bangkit kembali lah ya. Sudah kita lihat memang mulai proses lagi bangun kembali Albaik itu untuk bakal besar lagi seperti dulu saya yakin. Karena Amin, sekarang ya Allah. tadinya kan cuma buka lantai 1, sekarang sudah lantai 2 kan. Iya. Nanti buka besar-besar lagi, udah ada Unlogic. Amin ya Allah. Oke, nah bicara Albaik kita sudahi dulu. Kita ingin bicara tentang seorang Freddy. Freddy ini umurnya muda loh, masih berapa Fred? 24. Ya, angka-angka yang sudah dekat-dekat untuk dunia pernikahan sebenarnya. Aduh. Tak lah ya. Oke, friend. Friend, jadi bisa sih panggilnya Nita sih soalnya. Iya. Jadi agak susah manggilnya friendly, friend zone jadinya. Oke. Umur 24 sudah harus dikasih tanggung jawab besar nih sama papanya nih ya. Kita tahu kita sering sharing. Jadi Friend ini sekarang dikasih tanggung jawab besar sama papanya mengelola Albaik. That's right? Ya, Iya. dibantu juga dengan papa sama mama sih. Oh, Masih di bawah naungan. Tetap di bawah naungan ya. Membantu sih. Kenapa mau? Susah loh ngurusin market itu bisnis yang ribet lah pasti. Mengapa mau? Karena Mau tak mau disuruh papa. enggak gitu. Enggak. Ada pelajaran yang berharga ya dari Oke. 2020 itu. Banyak Oke. pelajaran yang berharga. Terutama buat Fanny juga ya, mendewasakan diri juga. Oke. Karena ibaratkan kemarin kan kuliah nih, Hmm. nggak ada tujuan. Ibaratkan ada tujuan, tapi memang bukan di bidang ini gitu. Oke. Masih berpikir untuk diri sendiri. Alhamdulillahnya dengan kejadian yang dulu, Oke. pelajaran yang berharga mendewasakan diri. Alhamdulillah dikasih kepercayaan, mengelola, dibantu dengan papa sama mama. Oke. Karena memang kemarin itu dulu ya, papa itu memang tidak menyerahkan 100% dengan mama sama Frenny. Oke. Karena mungkin ada orang terpercaya kan di dulunya. Dulu di manajemen ya. Manajemen. Sekarang memang karena mungkin papa bilang sendiri Frenny lebih teliti dan mama juga lebih teliti. Akhirnya. Akhirnya gitu. Wanita memang paling teliti apalagi tentang kesalahan laki-laki. Oh itu ya. Oh iya. Iya. Kita tanya editor, tanya kameramen, pasti begitu. Iya. Makanya LDR-nya gagal. Waduh, Oh iya situ lagi ya. promosi. Berkali-kali ini. Enggak, Kak Freddy sekarang lagi fokus untuk pendidikan S2 sambil ngurusin Albaik dia. Iya. Jadi insya Allah Albaik selesai, bangkit kembali, S2 selesai, ya kita dikasih undangan nikahan. Amin Pasti. ya Allah. Ah. Amin aja, amin. Amin. Benar. Kapan pun tak tahu kan, mungkin lusa, mungkin bulan depan, Nah, mungkin tahun depan, mungkin Iya. Desember, udah lewat ya Desember ya. Masih Belum, masih ada waktu lah. Kalau daftar ke KUA itu kan 10 hari minimal sebelum nikah. Saya nggak tahu loh itu. Gak, saya tahu banget. Kita tahu sekali itu. Makanya istri kita takut itu. Oke, friend. Sebenarnya di usia 24 itu termasuk usia yang muda sih. Buat untuk Frenny mengelola satu bisnis yang saya rasa bisnis market tuh bisnis yang memang punya masalah begitu kompleks gitu. Nah sekarang Frenny apa yang Frenny rasakan ketika mengelola bisnis yang seperti itu? Awalnya habit ya. Habit Ibaratkan kebiasaan, membiasakan diri untuk dengan masalah. dengan masalah ya. Dengan masalah. Membiasakan diri terjun di bidang yang bukan seharusnya Frenny Jalani. jalani. Oke. Gitu. Karena berbeda kan bidang hukum. Oke. Iya, lari nih. Lari banget Bidangnya nih. hukum, dia masuk ke dunia bisnis. Bisnis. Iya. Jadi suatu kewajiban ya. Kewajiban belajar. Ini Oke. masih belajar banget sih. Masih. Masih belajar banget. Masih minim pengalaman juga. Oke. Tapi dibimbing juga papa sama mama. Bimbing dengan orang-orang yang memang udah berpengalaman gitu. Oke. Karena memang kalau untuk retail ini kan terlalu detail Kompleks. kompleks Dia banget, sangat complicated kompleks. banget. Iya.
Dan memang kita juga, Sama dengan LDR tuh juga complicated iya. sebenarnya. Kenapa ya LDR terus ya? Saya salah satu orang yang bahagia ketika LDR dia gagal. Tak tahu kenapa. Banyak kawan-kawan dia yang bahagia kayaknya LDR-nya gagal ya. Ya no comment ya, no comment ini. Iya, nanti kita laporkan sama Pak Zul. Aduh. Dia merah loh kalau kita bahas tentang LDR dia merah karena dia gagal. Ya, Tapi bahagia ya setelah gagal ya. alhamdulillah bahagia, bahagia. Iya, kita harus bahagia Untuk kan? Anda yang tidak kuat jangan nonton podcast ini. Kan hidup harus bahagia. Ya, hidup harus kan? bahagia. Sedih itu sehari 2 hari. Iya. Jangan Sempat satu. sedih ya. Sempat Gimana sedih ya? salah ngomong kayaknya. Enggak lah. Oke, back to business. Ya, kembali ke bisnis. Oke, tak Pak Eda ngomongin LDR yang gagal. Aduh. Tapi sakit emang ya? Ya, Enggak, Mas. mau jawab apa nih? Back to business, back to business. Oke. Kembali dengan bisnis retail yang complicated segala macam. Jadi mau tidak mau memang fight lah ya. Iya, apalagi di area ya. Kita Oke. berbicara dengan supermarket ini emang kenyamanan ya, Iya, pasti servis kan. servis. Jadi sebenarnya Albaik ini dikenal karena kenyamanannya, Oke. kerapihannya, kebersihannya. Gitu. Kerapian, kenyamanan, dan satu lagi kenyamanan ya. Kenyamanan, kerapihan, dan kebersihan ya. Oke. Jadi ibarat kan ya pasti ada customer yang komplain pasti sih. Pasti. Tapi memang kami menerima dengan senang hati karena Oke. memang setiap harinya pasti ada aja. Pasti Komplain. ada komplain. Oh. Dan dimanapun memang seperti itu. Iya, seperti itu. Dalam bidang apapun bisnisnya, sub bisnis apapun tetap seperti itu. Itu biasalah. Nama juga kita menghadapi customer kan. Iya. Oke. Kalau Unlogic kenapa tiba-tiba buka kafe? Gak nyambung lagi nih dari sarjana hukum jadi buka kafe. Ini kan sebenarnya punya adik. Oh punya adik, Punya bukan adik. punya Freddy. Bukan. Oke. Jadi sebenarnya itu bukannya Unlogic ini karena ibarat kan Unlogic ini kan nggak masuk akal Nggak ya, masuk di akal. luar akal. Iya. Kenapa Albaik bisa buka? Kan di luar akal gitu. Oke, Karena padahal udah jatuh ya. padahal udah benar-benar 13 jatuh. M ya. Ya. Duit semua itu. Menurut Anda? Nah, kita lagi membayangkan bagaimana kalau 13 M itu kita belikan bakwan semua gitu. Penuh ini kayaknya Iya. nih ruang podcastnya. Ya, mungkin Albaik juga penuh dengan bakwan. Mungkin kita bisa sharing lah. Kita sempat sharing sebenarnya apa masalah yang terjadi. Salah satunya internal. Misalnya salah satunya adalah kesalahan audit lah ya. Iya. Ketidakadanya audit dan Stock of name stock juga of nggak name segala macam. Nah mungkin itu kawan-kawan yang punya bisnis retail dan lain-lain bisa mengambil ini adalah sebuah hikmah dan pelajaran. Iya. Jadi kalau dalam bisnis itu memang tetap harus ada stock of name, harus ada audit, dan tentu sebagai owner biasanya tidak boleh terlalu baik ya. Biasanya begitu. Kadang-kadang kita nih lupa. Ketika jadi owner terlalu baik, akhirnya susah melupakan stock of name segala macam itu bagi saya di dunia bisnis salah satu hal yang fatal memang. Makanya terjadi hal-hal seperti itu, ya bahasa kasarnya dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya. Iya, benar. Oke. Benar banget itu. Saya terdiam ya ini. Ini anak Pak Zul siapa sebenarnya? Jadi ibarat kan memang benar sih, Bang. Iya. Ibarat stock of name itu kan penting ya. Penting, sangat penting. Alhamdulillah sekarang belajar dari kesalahan ya. Oke. 6 bulan sekali stock of name. 6 bulan sekali. 6 Iya, bulan memang sekali. sih harusnya begitu. Atau paling lama sekalipun 1 tahun. 1 tahun sekali. 1 tahun. Gitu. Benar. Jadi kalau tanpa stock of name tidak ada audit. Biasanya kan lahirnya audit itu setelah stock of name ketemu masalah di audit ya. Begitu ya Pak Eko ya? Ini orang ada di ruang kita nih ada orang ahli logistik ini. Ya kan? Stock of name setelah itu baru di audit kan? Masalahnya kan? Nah seperti itu. Freddy juga bisa sharing-sharing sama Pak Eko nanti ya. Oke. Minim banget pengalaman Frenny ya. Iya Pak Eko yang lebih luas logistik. Kalau saya mah ngabisin beras saya tiap hari. Oke, Freddy. Tertarik dunia bisnis itu kenapa? Ini cewek jarang-jarang loh. Cewek itu biasanya dandan, TikTokan, gitu kan? Iya, benar. Iya, harusnya kan di usia muda. Tapi harus balance kan. Harus balance. Ya? Balance. Karena ibarat kan gini. Kalau bukan Frenny atau Oke. adik-adik yang terusnya siapa lagi? Oke. Ya kan? Oh ya, Freddy ini anak pertama ya. Pertama. Putri sulungnya Pak Putri sulung. Zulkamirullah. Itu dia. Jadi ya memang ada beban berat ya. Tanggung jawab berat. Ya kalau bukan Freddy siapa lagi gitu ya. Iya. Oke. Tapi nyaman dunia bisnis. Untuk sekarang ya
menyamankan diri ya. Menyamankan diri. Nyaman. Pak Zul, tolonglah anaknya diperhatikan. Ternyata dia menyamankan diri atas perintah Pak Zul. Kabirullah. Tapi memang dunia bisnis itu penuh seni sih. Iya kan? Penuh lika-liku juga ya. Iya. Ada sesuatu yang kita nggak bisa expect. Oke. Di luar dugaan nanti realitinya beda. Gitu. Iya. Benar. Bermacam-macam hal terjadi ya. Apa yang paling Freddy suka dari dunia bisnis? Yang Freddy suka? Iya. Yang Freddy suka sebenarnya kalau untuk entrepreneur ya. Oke, gitu. Entrepreneur. Entrepreneur itu ibaratkan suatu power. Oke. Power untuk kita lebih mengembangkan diri gitu. Oke. Karena kan kita kan ibaratkan kalau Albaik ini nggak hanya jualan di supermarket, kan? Tapi kita bisa ada channel lain di luar, menambah wawasan, menambah juga relasi gitu. Jadi kebuka ya, networkingnya kebuka ya. Kebuka. Karena jujur aja kalau udah kuliah SH dan MKM itu kan emang seputaran itu aja, ya kan. Ya ke situ-situlah pasti ya. Gitu. Tapi kalau misalkan bisnis ini, ya kita harus banyak lebih berpikir ya. Pasti lebih berpikir, iya kan. Planning A hari ini, besoknya B. Ternyata kejadiannya B. Kita planningkan B, ternyata kejadiannya C. Benar. Ternyata di C balik lagi dia ke A. Kayak gitu ya, kompleks kan. Iya. Itu yang paling suka tantangan lah ya. Ya, suka tantangan. Iya. Pak Zul dikasih lagi tantangan yang lebih keras. Itu yang disukain. Kalau yang paling tidak disukai? Kalau omset turun ya. Oh gitu. Oke. Curhat ya Bu ya. Kalau omset turun gitu. Tapi alhamdulillah. Terima kasih untuk warga masyarakat Tanjung Pinang berbelanja di Albaik. Ya kan? Insya Allah. Dan nanti tidak lama lagi mungkin ada hal-hal yang baru dari Albaik pasti. Ada resolusi pastinya. Sekarang Albaik ada di mana aja sih? Ada di Batulapan, ada di Garnet. Di Bandara Express. Di Pelabuhan juga. Di Pelabuhan. Udah 4 ya? Ada 4 cabang ya. Singapura belum ada ya? Amerika. Tapi bukan Albaik ya. Freddy ini dia agak sensitif kalau kita bicara tentang. Aduh enggak. Jangan sebut merek. Enggak kan. Nanti kita bilang gitu ya. Biasalah orang kalau udah terluka kayak gitu ya. Oh, enggak dong. Oh, enggak ya? Enggak. Semangat tetap ya. Harus punya yang baru. Ayo Ben, jangan semangat, tetap jangan move on. Ini pasti semua orang mendoakan tuh harus move on. Ya tetap. Harus... Tapi kalau saya bilang tetap jangan move on, tetap jangan semangat. Kenapa tetap gitu? Galau. Kok gitu katanya suka, ya kan? Ini kasihan kalau dia nonton, kasihan nanti Ben. Kasihan ya. Kasihan. Ini tak apa deh bahas LDR dia ya. Oke. Pen, terakhir sebelum kita closing, apa yang sebenarnya bisa Penny tularkan ke kawan-kawan muda tentang bisnis? Karena biasanya anak-anak muda ini dia takut dengan dunia bisnis. Oke. Ya, ini karena masih minim pengalaman banget juga sih ya. Ini udah 1 tahun, 2 tahun ya? Udah 3 tahun ya? 2 tahun ya? Masih belajar lah. Masih belajar. Cuman memang untuk saya sendiri juga ya, penyemangat diri ya sebenarnya. Tuh kita tidak boleh berekspektasi tinggi sebenarnya. Tapi kita harus ada plan gitu. Tidak boleh berekspektasi tinggi. Tidak boleh. Tidak boleh, tetapi kita harus ikhtiar. Ikhtiar. Kayak ada nyinggung-nyinggung ke ini ya. Tidak boleh berekspektasi tinggi, tapi tetap ikhtiar. Ikhtiar, berusaha, berdoa, hasil tetap diri, yang di atas. Memataskan diri, ya kan pastinya. Ikhlas. Ya, bener. Kan semua masalah yang terjadi di 2020 harus ikhlas. Benar. Ikhlas. Di 2021 udah gak ada lagi ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cuma satu aja kan perkaranya ya. Iya. Ini bingung kan jadinya ya. Ini bahas apa? Oke, kalau kata Freddy, kawan-kawan sekalian, dunia bisnis itu menyenangkan ya. Menyenangkan. Yang penting ekspektasinya jangan terlalu tinggi, cukup normal, ikhtiarnya yang lebih, memantaskan diri sesuai dengan porsinya pastinya. Benar. Perkara hasil nanti Allah yang menentukan. Allah yang atur. Oke, begitu panjang perjalanan nanti semuanya Allah yang atur. Fred, kata enak kali panggil nama dia. Freddy, kalau diharuskan memilih, apa nih? Buka bisnis baru atau cari jodoh baru? Buka bisnis baru. Buka bisnis baru. Oke, kalau diharuskan memilih, tetap dengan skala kompleksitas masalah dengan saat ini, atau kembali dengan jodoh yang lama?
Tetap dengan yang sekarang aja. Tetap yang sekarang. Ya, karena bisa grow up lagi. Oh bisa grow up Bener. ya? Kalau yang lalu udah? Kita tidak boleh namanya, ini kertas. Oke. Ya kan? Oh jadi bijak loh dia kalau bicara masalah itu loh. Enggak. Ini kertas. Kan, intermezzo aja lah ya. Oke. Ini kertas. Oke. Pakai pulpen. Oke. Gitu kan. Coret. Oke. Terus kita pakai lagi. Oke. Bagus nggak? Di tip X Kalau lah. di tapi kan nggak bagus juga. Iya daripada tak ada kertas lain. Mending ganti kertas baru. Oh gitu. Iya lebih bagus ya. Bener. Iya wanita ambek simpel emang beda sama kita. Simpel. Kita nih laki-laki sepatu koyak masih kita pakai loh. Kalau wanita sepatu lecet dikit beli baru. Ibaratkan jangan dibikin ribet gitu ya. Oh iya. Karena hidup udah ribet. Oh gitu. Iya kan, bener. Kalau RDR ribet ya? Bagi yang merasakan coba komen. Ini hari ini kayaknya judulnya bukan Al-Baik Grow Up ini. Judulnya LDR. LDR ya. Iya LDR. Tapi yang sama sekarang juga LDR. Oh iya? enggak ada bercanda. Oh iya. Bener, serius? Enggak. Oh, tidak. Masih fokus karir kan. Fokus karir. Alhamdulillah. Fokus ke S2 ya. Iya, berusaha memantaskan diri aja lah. Kalau bisa kita pantaskan diri. Berat kalau kita nanti- podcast sama orang yang galau ya. Bener. Ini nih bener. Iya, berat. Ya enggak berat-berat banget lah. Iya. Cuman Cuma ya fokusnya itu agak kacau. karena yang mancing siapa? Yang mancing Eko Oh. mancing. Yang dapat ikannya si Bang Remon. Ya, jadi let must go on aja lah. Life must go on. Benar. Oke. Galau sebentar aja lah ya. Kalau perlu jangan galau. Tapi gitu. Tapi ya kalau galau boleh buat. Iya. oke, Lewatin oke. aja. Hari itu juga bakal berlalu kok. gitu. Manusiawi lah. Manusiawi. Oke. Tapi jangan berlarut lah. Oke, sebelum kita closing ada pesan untuk teman-teman yang LDR. Kenapa jadi LDR ya ini? Iya, karena Oh. tadi masalah bisnis kan udah kelar. Udah kelar. Selesai. Ya, jaga kepercayaan lah. Diplomatis sekali ya. Jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan seseorang. Oke. Ya Nanti kan? di judul kita bikin antara Al-Baik dan LDR. Saya bikin. Atau enggak ini aja sih. Apa? Memantaskan diri lah. Memantaskan Iya, diri. itu aja pokoknya. Kan bisa aja nih, misalkan untuk 2020 di Oke. Al-Baik nih ya, ini konteksnya Al-Baik ya. Oke. Ini enggak mau LDR. Iya, oke. Al-Baik karena ada masalah internal segala macem. Oke. Alhamdulillahnya berjalan dengan lancar sekarang karena apa? Karena ikhlas memantaskan diri untuk kedepannya lebih Amin. baik lagi. Ya Rabbal gitu. Alamin. Dan kita memang berharap Al-Baik kembali lebih dari yang dulu ya. Amin, ya Biasanya orang kalau udah tumbang naiknya akan jauh lebih tinggi Amin, dengan ya izin Allah. Allah pastinya. Frenny, terima kasih telah berbagi hari ini. Salah satu yang terjawab orang selama ini berpikir apa yang terjadi tentang Al-Baik. Kalau masalah LDR teman-teman, ya you know that about it lah ya. Itu anak-anak muda yang tahu, kita yang umur udah 30 nih tak apa itu LDR. Doakan yang terbaik aja. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tahun depan kita dapat undangan dari Frenny dan suami. Cuma suami tak tahu siapa nih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Frenny terima kasih. Ya Bang. Terima kasih teman-teman. Tentunya telah menyaksikan Hangkata Podcast bersama tentunya dengan Frenita Zulfianita. Zulfiani. Enggak pakai ta. Pakai. Frenita Zulfianita. Frenny Zulfianita. Oh, Frenny Zulfianita. Susah buat namanya. Oke, kita ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.